Good morning, everyone. Good morning, Sister. Stand up, please. Greeting. Good morning, Sister. Salam Fransiskus. Berjiwa besar, bersekar, berani, sportif, kerja keras. Please lead prayer. Linus, here. Come in front. Mari, Suster, teman-teman semua, kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin belajar. Semoga Engkau memberkati kami dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini, sehingga pelajaran ini berguna bagi kami di masa depan. Amin. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Mother Anselma, doakanlah kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Okay, class, are you happy today? If you happy today, clap once. Clap twice. Apa, Farel? Artinya apa tadi yang saya omong? Clap one. Clap twice. Clap. Clap. Oke. Anak-anak, pernah mendengar quotation ini? Coba kita baca bersama. Artinya apa? Siapa yang mau berpendapat? Artinya apa? Siapa yang mau berpendapat? Raise your hand. Life is continuous learning process. Lenny, do you want to say something? Hidup itu adalah proses pembelajaran terus menerus. Belajarnya dari mana? Dari pengalaman. Belajarnya di mana? Sekolah. Belajarnya dari siapa? Apakah hanya guru? Tidak. Dari siapa? Belajarnya dari Farel. Belajarnya dari Linus. Yakin ya? Jadi semua pengalaman kita itu adalah guru untuk kita. Semua orang yang dikirimkan Tuhan hadir di dalam hidup kita adalah guru kita. Bona seperti itu juga mengajari kita. Yakin? Karena apa? Karena setiap manusia dianugerahi anugerah khusus. Nah, maka hari ini juga kita akan melihat sesuatu, menyimak sesuatu sehingga kita belajar dari apa yang kita lihat. Kalau ada gambar seperti ini, nah tujuannya ini ya, kita akan memulai melakukan inferensi. What is the meaning of inferensi? Bahasa Indonesia sudah ya belajar? Sudah belum? Inferensi artinya menangkap makna. Menangkap makna dari sebuah bacaan atau sebuah gambar atau sebuah video. Intinya adalah makna yang diambil itu menjadi pembelajaran untuk hidup kita. Contohnya seperti ini. This is the example. Apa yang dikatakan oleh gambar ini? I love you. Kenapa kalian tahu bahwa itu yang dikatakan oleh gambar ini? Karena sudah biasa juga kita temukan ya. Yang pasti because you exist because of love. Kamu ada karena cinta. Yakin? Yakin ya. Yang kedua, ini. What is the picture say?
Please stand up, please. Tolong berdiri, katakan apa yang dikatakan oleh gambar itu. Pegang aja. Gambar itu menunjukkan adanya sukses dan jalan yang gagal. Cukup? Oke, terima kasih. Ada yang mau melengkapi? Do you want to complete something? Seperti yang dikatakan Ken tadi, jalan itu menuju ke arah yang sukses sama yang gagal. Ke arah yang sukses itu membawa kita ke titik terang atau ke jalan yang mungkin ke depannya kita bahagia, dan titik gagal membawa kita ke jalan yang mungkin kita bisa menyerah kapanpun gitu, Suster. Oke, masih ada yang mau menambah tentang gambar ini? Akhirnya, apa yang dikatakan gambar ini? Kalau itu tadi kan deskripsinya gambar ini, tetapi gambar ini mau mengajak kita untuk berbuat apa? Oke, Nathan. Hidup itu adalah pilihan. Apakah kita mau memilih jalan yang positif atau jalan yang negatif? Oke, give big applause for her. Hidup itu adalah pilihan. Ya. Life is a choice. Choice. Choose itu kata kerjanya, memilih. Kata bendanya adalah pilihan, choice. Okay, now inference is how to identify, how to reflect, and how to conclude. Itulah yang disebut dengan inference. Jadi kita harus tahu dulu, mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Kemudian kita refleksi. Nah, kemudian sampai kepada kesimpulan seperti yang dicontohkan oleh Nathan. Jadi, dalam bahasa sederhana, kita mampu melihat yang tersirat di balik yang tersurat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada sesuatu yang mau diungkapkan? Oke, kita lihat fungsinya apa? Mampu menangkap makna tersirat dalam setiap pengalaman dengan kritis. Apakah kritis ini ada di karakter kita? Ada di pilar keberapa? Cerdas pilar ke? Nah, sekarang coba simak video ini. Apa yang mau diungkapkan oleh video ini? Boleh ditulis. Try to write in English. Jadi kalau kamu mau menulis maknanya, coba tulis dalam bahasa Inggris.
Oke. Apa yang dikatakan oleh video itu? Apa? Apa yang dikatakan oleh video tadi? Miswa, apa Miss? Bona, do you want to say something? Apa yang dikatakan video tadi? Pegang aja. Video tadi mengatakan kita harus bisa belajar dari setiap kesalahan yang sudah dilakukan atau yang terjadi dalam hidup kita. Dan video tadi juga mengatakan kita di dunia ini nih tidak hidup sendiri. Jadi kita harus bisa mengetahui apa juga kebutuhan orang lain yang berdampak kepada hidup kita. Oke, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan. Oke, saya minta satu orang lagi yang mengungkapkan pendapatnya tentang video ini. Satu orang lagi. Dari sebelah sini mungkin? Bulan? Ayo, kira-kira video tadi berbicara tentang apa? Bona sudah memulai ya tadi, tinggal melengkapi atau menambah sesuatu yang belum dilihat oleh Bona. Jadi sebagai manusia kita hidup berdampingan, yakni saling bersosialisasi antar sesama, yakni kita tidak boleh serakah atas perjalanan hidup yang akan kita tuju bersama-sama. Oke, terima kasih Alberto. Ada satu kata kunci yang menjadi moto kita di video itu, yaitu apa? Berjiwa besar dengan cara menunduk, ya. Oke, let's see the next video. Kita lihat satu lagi videonya. The pencil's tale. Once upon a time, an old pencil maker took his newest pencil aside just before he was about to pack it into a box. Imagining the little fellow as a person, he recalled a few things about the pencil. There are 5 things you need to know, he said to his pencil, before I send you out into the world. Always remember these 5 things. Never forget them. And you will become the best pencil you can be. The first thing is to remember that you will be able to do many great things, but only if you put yourself in someone else's hands. From time to time, you will experience a painful sharpening, but remember that this will make you a better pencil. Also, keep in mind that you will be able to correct any mistakes you might make along the way. And the most important part of you is what's on the inside. And remember this as well. Upon every surface that you are used, you must leave your mark. No matter what else happens, you must continue to write. It seemed the pencil listened to him and promised he would remember these 5 things, so that he could live his life with heart and purpose. You see life in your life. Put yourself in someone else's hand. Embrace challenges for growth. Learn from mistakes, value inner qualities, and leave a positive mark on the world. And you too can become the best pencil there is. This was the pencil's tale, and this is Daydream Motivation. Thank you so much for watching, and stay blessed. Okay, can you get the main point of this video? Do you want to repeat it once more? Oke. Kita ulang sekali lagi. Boleh ditulis. Cerita tentang pensil. Once upon a time, an old pencil maker took his newest pencil aside
just before he was about to pack it into a box. Imagining the little fellow as a person, he recalled a few things about the pencil. There are 5 things you need to know, he said to his pencil. Before I send you out into the world, always remember these 5 things. Never forget them. And you will become the best pencil you can be. The first thing is to remember that you will be able to do many great things, but only if you put yourself in someone else's hands. From time to time, you will experience a painful sharpening, but remember that this will make you a better pencil. Also, keep in mind that you will be able to correct any mistakes you might make along the way. And the most important part of you is what's on the inside. And remember this as well. On every surface that you are used, you must leave your mark. No matter what else happens, you must continue to write. It seemed the pencil listened to him and promised he would remember these 5 things, so that he could live his life with heart and purpose. You see life in your life. Put yourself in someone else's hand. Embrace challenges for growth. Learn from mistakes. Value inner qualities. And leave a positive mark on the world. And you too can become the best pencil there is. This was the Pencil's Tale. And this is Dare to Motivation. Thank you so much for watching. Yes. Oke, apa yang dikatakan oleh video itu? Siapa yang mau berpendapat? Duduk aja ya, Suster. Ya. Yang saya dapat dari video itu, in my opinion, we must get a lot of experience in our life and do anything with our heart. Coba terjemahkan supaya teman-temannya menangkap. Kita harus mendapat banyak pengalaman di dalam hidup kita dan melakukan apapun kegiatan yang kita hadapi dengan hati. Iya. Boleh dong tepuk tangan. Dari belakang. Kita bisa belajar dari kesalahan dan pengalaman. Dan sesuatu pencapaian itu dimulai dari usaha yang kemudian menjadi kebahagiaan. Oke, meskipun Salah. sakit. Oh, sakit. Tadi kan sharpen ya. Sharpen sampai kecil. Sharpen itu kan diraut ya. Pensil itu diraut sampai kecil. Dan diraut itu kan tidak gampang. Harus melukai diri sendiri. Dilukai dan pesan terakhir, kenapa kok muncul gambar Yesus? Siapa yang mau mengungkapkan itu? Linus. Apa Linus calon Romo? Kita harus memulai apapun yang kita akan tujui itu dengan berdoa, Suster. Dengan berdoa. Oke, masih ada satu hal yang paling penting. Tadi kata video, put your life in the other's hand. Artinya apa? Put your life in the other's hand. Put your life in the other's hand. Oke, serahkanlah hidupmu di tangan Tuhan. Itu yang lebih penting. Tuhan berkehendak apa, itu yang harus kita lakukan. Seperti pensil ya, pena yang sering kalian pegang. Tanpa kalian pegang, tanpa kalian gunakan, pena itu tidak berfungsi. Ya, sama hidup kita juga ya. Our life also. Without God we can do nothing. Tidak bisa apapun yang kita lakukan. Oke, now kita akan bekerja di dalam kelompok. Silahkan dibagi, satu orang dapat satu. Satu orang dapat satu lembar, teksnya berbeda. Maka silahkan coba dimengerti
Di dalam kelompok, apa sih yang mau disampaikan oleh teks itu? Saya beri waktu 20 menit. Ya. Ini boleh dipilih. Pilih salah satu. Ada gambar, ada dongeng, dan ada kata-kata motivasi. Nah, di bagian bawah dia, my opinion about the picture is atau are, berarti kalau kamu milih are, berarti ada lebih dari satu, ya. Jadi apa opinimu tentang gambar ini? Contohnya seperti ini. Kemudian kalau teks, apa pendapatmu tentang cerita ini? Ini fable ya. The Fox and the Monkey. Silakan dikerjakan dulu. Boleh saling berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Boleh saling membantu di kelompoknya masing-masing. Boleh ditulis di kertas itu jawabannya. Apa pendapatmu? Nah, tadi caranya kan, caranya identifikasi dulu. Identify, kemudian reflect. Reflect tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca. Kemudian yang terakhir, simpulkan. Di dalam kelompok boleh saling membantu. Ini tentang apa, Miss? Tentang apa ini? Sukses. Terus isinya tentang? Isinya ngomong apa? Bulan tentang apa gambarnya? Terus? Yang di sampingnya ada apa? Apa itu? Kamu milih yang mana? Pilih salah satu aja, nggak usah semua. Rafael tentang apa itu? Tentang apa? Tentang budaya Indonesia. Budaya Indonesia terus? Ya, pendapat saya di gambar ini ada banyak budaya Indonesia, tapi apa sih semua budaya Indonesia itu bisa jadi satu karena ada Bhinneka Tunggal Ika. Gitu, mana Bhinneka Tunggal Ikanya? Di atas. Terus ini bermakna apa untukmu? Ini kan makanan tradisional. Ini? Nasi kuning sih. Ini? Batik. Ini? Ini tomat aja deh. Tomat aja. Usahakan melihat secara detail ya, supaya kamu bisa mengambil makna terdalam dari apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat. Bona tentang apa, Bon? Artinya succeed apa? Sukses itu perlu effort dan dedikasi. Sukses itu kita perlu kerja keras, dan sukses itu nggak mungkin bisa dicapai dalam satu langkah. Kita bakal ngelewatin gundukan pasir, gundukan batu. Oh ya, ada di situ tertulis seperti itu. Iya. Mana dudukan pasir, dudukan batu? Kita bakal ngelewatin tantangan. Di sini tapi tidak ada. Oh enggak. Tapi sudah dibaca semua. Dibaca dulu aja, yang penting dibaca. Yang penting dibaca. Ya nggak apa-apa kalau kesimpulannya itu. Yang penting dibaca dulu semua. Yang tentang apa? Ceritanya? Tentang ubah dan mulai.
tentang perubahan ini. Berubah dan ceritanya bagaimana? Si What's the meaning of fox? Fox itu licik. Jadi dia kayak ini. Monyet itu kan raja di sini. Terus dia serakah. Dia itu serakah ke ini para hewan-hewan yang lain. Jadi karena si rubah ini tuh nggak mau, karena si rubah ini nggak akan lagi, jadi dia ngebuat kayak jebakan. Terus? Nah, yang monyet ini serakah, jadi dia datang cepat-cepat ke situ. Akhirnya? Terangkap. Endingnya apa? Shortly over that, another election among the animals was held. Ending ceritanya apa? Akhirnya ada pemilihan yang raja di mana? Siapa? The fox atau the monkey? Rajanya itu si monyet. Si monyet. Iya. Yang terjerumus siapa? Monyet. Monyet. Iya. Ini berbicara tentang apa? Santo Fransiskus. Santo Fransiskus yang bagaimana? Dia mencintai hewan. Terus ini ada tulisan ini. Isinya apa? Ya, coba dibaca dulu. Apa itu isinya? Apa itu isinya? Oh gitu ya. Oke. Hazel, dapat apa Hazel? Ini cerita tentang kita harus kerja keras dan dedikasi, naruh dedikasi kita untuk ngejar goal kita, kayak tujuan kita, impian kita untuk menjadi sukses menurut kita. Hazel goalnya untuk saat ini apa? Untuk menjadi pemusik. Jadi pemusik. Iya. Terus sudah bekerja keras kah selama ini? Udah. Sudah. Kayak latihan seperti itu. Oke, teksmu tentang apa? Rubah sama Monyet. Ceritanya bagaimana? Jadi rubahnya ini nggak suka kalau monyetnya jadi raja. Terus suatu hari dia nemuin perangkap yang isinya banyak lagi. Dan dia mau buat si monyet ini terjebak di dalam situ. Terus akhirnya si monyet Terjebak. terjebak. Terus Rubahnya senang.
Itu yang paragraf terakhir. Shortly after that, another election among the animals was held. Artinya apa? Boleh saling dibantu loh temannya. Apa artinya? Singkat cerita, kan monyetnya masuk jurang, masuk perangkap, berarti rajanya tidak ada. Terus singkat ceritanya, another election among the animals was held. Berarti raja lain, ada raja lain. Ada pemilihan raja kembali. Gambarmu tentang apa? Apa yang bisa kamu lihat dari situ? Indonesia itu memiliki keberagaman yang tak semua. Terus dari keberagaman ini juga Indonesia itu memang keberagaman dari ciri khas Indonesia sendiri. Keberagamannya meliputi apa itu? Keberagaman Indonesia meliputi apa yang ada di gambar itu? Mulai dari budaya, habis itu suku, ras, suku. Agamanya ditunjukkan oleh apa? Budayanya? budaya dari ini. Rasnya? Budaya itu dari makanan, terus rasnya itu dari orang sendiri, keberagaman dari ada keris sama Ini apa? Ini apa? Ngomong apa ini? Ini. Apa? Ayo. Itu kain. Oh, itu yang buat semua. Kayak kain dari Dilihat dulu detailnya. Ini ada apa nih? angklung. Bicara tentang apa itu? Ini kan ukiran khas satu daerah. Ini juga nih. Ini kan ukiran dari daerah-daerah tertentu, termasuk ini nih. Ini kan batiknya Jawa. Nah ini kain apa nih? Kain dari mana? Itu ukiran-ukiran kayak gitu kayak Linus teksnya tentang apa? Tentang kesuksesan, Ustaz. Suksesan. Isinya tentang? Isinya tentang jika kita ingin mendapatkan kesuksesan, kita harus kita membutuhkan bekerja keras dan usaha. Ustaz. Terus untuk mendapatkan tujuan yang ingin kamu capai, maksudnya setelah kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan, kita harus berubah. Jadi karena jika kita tidak berubah, itu kita akan tetap di situ-situ saja. Tetapi untuk mendapat kesuksesan itu tidak hanya tentang keuangan atau menjadi kaya. Kita bisa membuat apa sih nih untuk menjadi sukses? Bisa juga dengan cara membuat orang tua atau keluarga atau seseorang itu menjadi bahagia. Oh gitu. Oke. Tanya terus. Ini tentang apa, Farel? Hah? Kenapa Santo Fransiskus? Iya, Santo Fransiskus di situ ngapain?
Cintai binatang. Terus apa lagi? Terus ini udah dibaca belum ini tulisan ini? Belum dibaca dulu. Tulisan itu berbicara tentang apa? Tanya mereka loh. Tanya teman-temannya ini ada Nathan. Coba. Apa itu tulisannya? Coba dibaca, dibunyikan. Ini doa sapaan. Coba dibunyikan. Oh Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me show love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. Grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. Apa berarti itu? Doa Santo Fransiskus yang intinya adalah masa sekolah di Fransiskus tidak tahu? Intinya adalah intinya apa doanya Santo Fransiskus? Pembawa damai. Oke, sudah selesai belum ya? Belum? Sekarang silakan. Nomor 1 ketemu nomor 1, nomor 2 ketemu nomor 2, nomor 3 ketemu nomor 3, nomor 4 ketemu nomor 4. Yuk, cepat. Jadi akan ada 4 kelompok. Cepat. Cari yang nomor 1, cari nomor 1. Kemudian di kelompok silakan sharing apa yang didapat dari teks itu. Yuk, cepat. Boleh di bawah sini. Kalau tidak mau duduk di kursi. Silakan sharing bergantian. Apa yang kamu tangkap dari teks yang sudah kamu pegang? Dua. Loh, kamu kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kesana. Hanya ada 4 kelompok. Kursinya boleh dibawa. Oke. Silakan bergantian. Semua harus share apa yang sudah didapat dari teks yang didapat. Dan silakan diputuskan nanti perwakilan 1 orang. Perwakilan 1 orang yang akan mengungkapkan ke forum. Mutar aja, mutar. Ayo, dimulai siapa? Dari siapa?
Saling melengkapi ya, saling melengkapi. Oh ternyata dia melihat sesuatu yang berbeda dengan saya, terus boleh ditulis. Nanti silahkan diputuskan satu orang yang mau menyampaikan supaya yang lain tahu. Saling melengkapi. Kalau saya melihat sesuatu yang berbeda, berarti teman saya melihat ada lagi sesuatu yang berbeda. Silahkan dilengkapi. Nanti diputuskan siapa yang akan menyampaikan ke forum ya. Sudah mulai sharingnya? Dari siapa? Saling melengkapi aja. Misalkan mulai dari Rafael apa Kintia. Terus nanti digabung, nanti salah satu mewakili. Giliran aja. Mulai dari Rafael. Yaudah Rafael. Rafael, ya mukanya nggak usah ditutupin. Traditional house, but in Indonesia it's Bhinneka Tunggal Ika sehingga it means berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesimpulannya gue belum nulis. Oke. Yang lain? Yang lain? Nggak apa-apa. Tapi kan gue bisa diganti kayak enggak, enggak sih belum tentu. Bisa diganti jadi harimau, bisa jadi kelinci. Nanti pas sharing dibaca dulu, jadi ada yang membaca teksnya. Kemudian nanti ada yang menyampaikan, menurut kami teks ini berbicara. Tapi yang lengkap sesudah semua sharing apa yang didapat. Siapa yang mau membaca? Dia di satuan. Siapa nanti yang mau berbicara? Loh, kok saling menunjuk? 2 orang, satu yang membaca teksnya, kemudian satu yang menyampaikan pendapat kalian tentang teks itu.
Ditulis dulu, nggak apa-apa kata-katanya. Nanti boleh dibaca yang sudah ditulis. Apa Miss Wan? Teksnya tentang apa Miss? Sukses. Sukses, kenapa sukses? Kenapa? Sukses itu kenapa di situ? Sukses itu bisa didapat kerja keras. Kerja keras. Terus apalagi selain kerja keras? Sebenarnya arti sukses apa sih? Jadi bukan banyak uang atau kaya ya. Untuk sekarang, Clarissa pengennya suksesnya dalam hal apa untuk sekarang? Maksudnya kalau mendapat nilai tinggi gitu atau bagaimana? Di samping nilai yang tinggi tadi kan katanya di situ sukses itu bukan berarti kaya raya. Kan sama aja, berarti sukses itu bukan berarti nilai tinggi. Kan sama aja kan? Berarti sebenarnya sukses sebagai pelajar itu apa sih? Yang terakhir loh, kalimat terakhir apa coba? Our parents and teachers ask us to work hard and focus on our studies so that we achieve success and be capable enough of finding the path to success. Artinya apa? So that we achieve success and be capable enough of finding the path to success. Sehingga kita bisa mencapai sukses dan capable dari kata able. Able artinya apa? Bisa, mampu. Capable, mampu. Itu kesuksesan seorang pelajar. Tahu jalan menuju sukses. Tahu berarti harus mencoba juga kan? Kalau nggak pernah mencoba bagaimana? Mau tahu. Siapa nanti yang akan berbicara? Kintia. Gak apa-apa ditulis dulu, nanti tinggal dibaca, tapi ditunjukkan gambarnya ya. Tunjukkan gambarnya, di gambar itu ada apa-apa aja. Kemudian dari gambar ini kami belajar ini, gitu ya. Siapa nanti yang berbicara? Ken. Nanti ditunjukkan dulu gambarnya. Di gambar itu ada apa-apa aja, termasuk tulisan di sampingnya ya. Karena kan teman yang lain tidak punya. Kemudian dari gambar ini dan dari doa ini kami belajar paham maksudnya. Nanti sesuai urutannya, berarti kalian urutan ketiga. Boleh. Yang penting pembagian tugasnya jelas. Sudah selesai semua sharingnya? Nanti sesuai urutannya nomor 4.
Sudah belum? Sudah siap? Nulis, siapa yang nulis? Itu nulis untuk siapa? Oh gitu. Sama aja sih, sama-sama bagus semuanya. Tapi kalau punya aku boleh Ini kesimpulan. Itu masih dibaca oleh. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai sharingnya. Let's start from group 1. teksnya dibaca dulu sih. Yes. Berdiri. The fox- Stand up please. The fox and the monkey. At a great meeting of the animals Louder, please. who had gathered to at a great meeting of the animals who had gathered to elect a new ruler, the monkey was asked to dance. This he did so well, with 1,000 funny capers and grimaces, that the animals were carried entirely off their feet with enthusiasm. Apa sih? And there elected him their king. The fox did not vote for the monkey and was much disgusted with the animals for electing so unworthy a ruler. One day, he found a trap with a bit of meat in it. Hurrying to King Monkey, he told him he had found the rich treasure, which he had not touched because it belonged by right to His Majesty to the monkey. The greedy monkey followed the fox to the trap. As soon as he saw the meat, he grasped eagerly for it, only to find himself held fast in the trap. The fox stood off and laughed. "You pretend to be our king," he said, "and cannot even take care of yourself." Shortly after that, another election among the animals was held. Pendapat kami dari teks tersebut adalah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus bisa memimpin dan melindungi diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh serakah dan hanya memikirkan diri sendiri, karena sifat itu dapat menjatuhkan kita dalam suatu kegagalan ataupun perangkap orang lain. Terima kasih. Oke, thank you. Next group. Success. Every man's dreams is to be successful, but achieving success in your hands. Success begins with someone effort and hard work. If a person has a goal and does not to try to fulfill his goal, then he can never achieve success. To be successful, a person needs to work hard and put in a lot of effort. To achieve your goal, you need to chase after it, and you must be dedicated. Hard work and dedication are the two mantra of being successful. The meaning of success might differ from one person to the other.
but the pleasure of being successful is incomparable. For some people, being successful means having a lot of money and becoming rich, but being successful is much more important than being rich. Our parents and teachers ask us to work hard and focus on our studies so that we achieve success and be capable enough of finding the path of success. Pendapat kami mengenai sukses ini adalah untuk mendapatkan kesuksesan kita membutuhkan kerja keras dan usaha. Dan untuk mencapai tujuan yang kami inginkan, kita harus mengejar hal itu. Dan setelah itu kita harus berubah. Karena jika kita tidak berubah, jika kita tidak berubah setelah mendapatkan tujuan tersebut, kita akan tetap atau ngestak di situ saja. Untuk menjadi sukses tidak hanya tentang menjadi kaya raya atau untuk menjadi kaya raya tidak hanya mengenai tentang banyak uang atau menjadi kaya, tapi menjadi sukses bisa juga sebagai caranya membuat orang tua atau seseorang kita menjadi senang. Terus untuk mendapat kesuksesan kita harus terdedikasi atau mempunyai pendirian sendiri, karena kita tidak bisa juga selalu bergantung pada orang lain. Dan orang tua kita dan guru-guru kita mengajarkan kita atau berbicara kepada kita untuk terus belajar dengan tekun agar bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Terima kasih. Masa harus diminta tepuk tangannya? Oke, kelompok 3. In picture is make me an instrument of your peace. Please show us your picture. Itu gambarnya ya. Where there is hearted, let me show love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For is the giving that may receive. It's the pardoning that we are pardoned, and this is dying that we are born to eternal life. Pendapat saya tentang gambar ini adalah Santo Fransiskus adalah seorang yang membawa damai dan kebahagiaan bagi sesama, serta mengasihi semua makhluk hidup, dan ia juga rela meninggalkan harta kekayaannya demi menerima panggilan dari Tuhan untuk memperbaiki gereja Tuhan, serta ia rela untuk hidup sederhana. Intinya kita harus membawa sisi positif dalam hidup kita dan bukan membawa sisi negatif kita. Terima kasih. Yang terakhir. The picture shows the multiple different cultures like food, dance, traditional houses, and so much more that exist in Indonesia. The picture also shows our motive, Bhinneka Tunggal Ika. Our opinion about the picture is that the multiple different cultures is what makes us one, because despite our differences, we are still one, like our motive. Indonesia has a symbol called Bhinneka Tunggal Ika. It means berbeda-beda tetapi tetap satu. A lot of cultures in Indonesia, we should be respectful to other people, so our connection, our social life can be as better and stronger because there's tolerance. Gambar tersebut menunjukkan berbagai perbedaan budaya seperti makanan, tarian, rumah adat tradisional yang lebih banyak lagi yang terdapat di Indonesia. Gambar tersebut juga menunjukkan simbol kita, Bhinneka Tunggal Ika. Opini kita tentang gambar ini yaitu keragaman budaya.
Itu yang membuat kita bersatu, karena sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih. Oke, tadi teks pertama berbicara tentang apa? Teks pertama? Monkey and Fox itu masuk fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Kategori fable. Oke, teks kedua tadi jenis teksnya apa? Sukses. Jenis teksnya apa? Ya, motivasi itu masuk jenis teks apa? Apakah deskripsi atau argumentasi atau persuasif atau eksplanasi? Hah? Apa, Linus? Argumentasi. Di sini persuasif. What is the difference between argumentative and persuasive? Perbedaan argumentasi dan persuasif. Dua-duanya mengandung unsur motivasi ya, tetapi bedanya di mana? Argumentasi dan persuasif. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau mencoba? Perbedaan mendasarnya di mana? Hampir sama memotivasi orang. Tetapi ada perbedaan mendasar. Kalau argumentasi sekedar memotivasi, tidak sampai kepada action. Tapi kalau persuasif itu harus sampai kepada aksi. Dari teksnya mereka, dia persuasi atau argumentasi? Yakin? Yakin? Persuasif? Yakin? Yakin persuasif? Kalau persuasif, kalau kalian yakin persuasif, berarti kalian harus bekerja keras sesudah mendengar ini. Harus. Ya, jadi harus melakukan sampai kepada melakukan supaya ini bisa dikatakan persuasif. Kalau hanya sebagai wacana, ini berhenti di argumentasi. Siapa yang yakin akan bekerja keras untuk sukses setelah mendengar ini? Raise your hand. Nah, berarti dia jatuh kepada persuasif. Oke, teks ketiga tadi berbicara tentang Santo Fransiskus, pembawa damai. Sampingnya ada doa, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Make me an instrument of your peace. Siapa yang mau jadi instrument of peace-nya Tuhan? Yakin? Are you Franciscan? Yes. Saya lihat buktinya. And the last text berbicara tentang Indonesia. How to say keberagaman in English? Apa bahasa Inggrisnya keberagaman? Keberagaman. Di situ tidak ada pasti karena tidak ada tulisannya. Ayo. Dimulai dari kata di. Ada 9 huruf. No. Diakhiri dengan Y. Ada 9 huruf. Apa? Di 9 huruf. Ayo. Di I or I? I or I? Di
E or I? A, B, C, D, E, F, G. D. Oh, E or I? Ayo. D, I, next. C, no. T, no. F, no. Apa? V. Oke. D, I, V. And next. No. D, I, V. Masa keberagaman aja kalian tidak tahu bahasa Inggrisnya? Hey, hello. D, I, V, E. No. D, I, V, E. Jangan bilang diving ya. Ayo. 9 huruf. D, I, V, E. No. No. R. R. D, 9 huruf. D, I, V, E, R. No. Spelling B-nya kalian sampai di mana? Udah ketemu 5 loh. D, I, V, E, R. S. Diversity. Jadi apa artinya keragaman dalam bahasa Inggris? Oke, kembali ke tempat semula. Diversity, bacanya seperti itu. Diverse itu ragam. Keberagaman diversity. Loh, kok kursinya kurang 1? Diversity. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Silakan boleh ditulis di balik kertas itu ya. Pertanyaannya ada 3. What you have learned this morning? Apa yang kamu pelajari pagi ini? Kemudian, mention the meaning of the lesson for your life. Sebutkan fungsi pembelajaran pagi ini untuk hidupmu. Ya, not only for your brain, but for your life. What is your impression to this lesson? Apa kesan Anda tentang pembelajaran pagi ini? Silahkan ditulis and please write your name. Pertanyaannya tidak perlu lagi ditulis ya. Apa yang kamu pelajari pagi ini? What you have learned.
If you can write in English, please write in English. But if it is not, just write in Indonesia. Apa yang kamu pelajari pagi ini? Ayo Farel, belajar menulis yang banyak. Don't forget to write your name, please. Tulis ayo cepat. Finish.
Sudah. Impression, kesan. Enggak. Suster, kosakata bahasa Inggrisnya apa? Vocabulary. Sudah. Baik, saya minta 3 orang mengungkapkan refleksinya. Siapa yang bersedia? Stand up, berdiri. Number 1. What you have learned this morning? I learned about motivation word with deep meaning and learn how to be active. Next, number 2. Mention the meaning of the lesson for your life. It means I have to learn about process in my life. 3. What is your impression to this lesson? My impression in this lesson was good. I can took the deep meaning that changed my life to be better. Okay, thank you so much. Next, who wants to say the reflection? The second one? Siapa yang mau mencoba mengungkapkan? Izinkan saya pakai bahasa Indonesia ya, Suster. Oke. Nomor 1, what you have learned this morning. Saya mendapat banyak pelajaran pagi ini. Seperti di video pertama, saya mendapat pesan dan makna di mana kita harus berjiwa besar dalam hal apapun. Salah satunya, tidak segan untuk menunduk. Di video kedua, mendapat pesan untuk mencari banyak pengalaman dan selalu berserah pada tangan Tuhan. Dan di teks terakhir, di teks The Fox and the Monkey, saya mendapat pesan untuk jangan serakah dan bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih. Yang terakhir. Yang terakhir. Siapa yang bersedia? Dibaca aja yang sudah ditulis. Nathan. In this morning, I get a good statement that don't be a monkey if you want to be a good leader, because the monkey is greedy and the leader must not too greedy. And I get a new word on love is diversity. Number 2, from this lesson,
I know a key of secret of human management from Monkey Folk Story and new vocabulary. Number 3, my impression is interesting and enthusiasm because it is my first time Sister Anselina teach us. Enough. Thank you. Okay. Don't to be a monkey, but if you want to be a leader. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Thank you so much for everything that you have given in this morning. And see you when I see you. Say thank you. Thank you, Sister. Salam Franciscus. Berjiwa besar. Bertekad. Berani, sportif, kerja keras. Terima kasih. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak.